Bagian 1. Tamu yang angkuh dan pandangan dari atas. Cahaya matahari pagi menyusup perlahan di ufuk timur, menyapu lembut permukaan batu-batu andesit Borobudur yang sudah berabad-abad menahan hujan dan angin. Kabut tipis masih melayang-layang di antara stupa-stupa, bercampur aroma kemenyan yang menusuk hidung, harum manis bunga kantil, dan asap tipis dari dupa yang dinyalakan para peziarah. Suara lonceng kecil berdenting pelan, bercampur dengan kumandang doa-doa dalam bahasa Sanskerta kuno yang mengalir lembut, seperti sungai yang tak pernah berhenti. Alexander Harrington, atau yang kemudian dipanggil Mas Alex oleh penduduk setempat, turun dari mobil sewaan mewahnya dengan langkah tegas. Jas linen putihnya masih rapi meski perjalanan dari Yogyakarta memakan waktu 2 jam. Ia menarik napas dalam, tapi langsung mengerutkan kening. Baunya terlalu kuat. Kemenyan, bunga layu, dan apa itu? Asap kendaraan bercampur keringat manusia. Ia melangkah menaiki anak tangga menuju gerbang utama. Di sekitarnya, ratusan orang berpakaian putih sederhana berjalan bergerombol, tertawa pelan, saling sapa dengan "Selamat Vesak" yang hangat. Anak-anak kecil berlari-larian sambil membawa lampion kertas. Orang tua duduk bersila di pinggir tangga sambil memandang stupa utama dengan mata berbinar. Ada yang membawa sesajen berupa buah-buahan segar. Ada pula yang hanya duduk diam, tangan merapat di dada. Alex mengamati semua itu dengan pandangan yang dingin. Sungguh kacau, gumamnya dalam hati. Ribuan orang berkumpul tanpa aturan jelas. Tidak ada antrean rapi, tidak ada petugas yang mengarahkan dengan tegas. Bagaimana mereka bisa menikmati keindahan di tengah kerumunan seperti ini? Kasihan sekali. Ia mengeluarkan tabletnya, mulai mencatat dengan cepat. Sebagai arsitek kenamaan dari New York yang pernah merancang gedung pencakar langit dengan garis lurus sempurna dan simetri mutlak, ia diundang oleh sebuah konsorsium investor untuk menilai potensi pengembangan kawasan Borobudur. Dalam benaknya, kata pengembangan berarti membersihkan, merapikan, menambahkan fasilitas modern. Mungkin sebuah viewing deck kaca yang steril, lift panorama, atau bahkan lighting LED yang bisa dikendalikan aplikasi. Ia melanjutkan mendaki. Setiap langkahnya terasa berat karena ia harus menghindari genangan air hujan semalam yang masih menggenang di beberapa celah batu. Tidak ada drainase yang layak, catatnya lagi. Struktur ini dibangun tanpa perhitungan hidrolik modern, sungguh primitif. Sampai di tingkat pertama, ia berhenti di depan relief Karmawi Bangga yang menggambarkan hukum karma dengan detail luar biasa. Wajah-wajah manusia yang menderita, dewa-dewa yang murka, binatang-binatang yang dilahirkan kembali, semuanya diukir dengan ketelitian yang membuatnya mengernyit kagum, sekaligus heran. Bagaimana mereka bisa menghabiskan puluhan tahun hanya untuk mengukir batu-batu ini? Gumamnya pelan pada pemandu lokal yang mengikutinya dengan sabar. Pak Warto, pria parubaya berkulit sawo matang dengan senyum yang tak pernah pudar, hanya mengangguk sambil menjawab. Karena ini bukan sekedar batu, Mas. Ini cerita leluhur kita. Cerita tentang hidup, tentang sabar, tentang ikhlas. Alex tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke mata. Sabar. Ikhlas? Itu hanya alasan orang-orang yang tak punya ambisi untuk maju. Ia tak menjawab, hanya mengambil foto dengan lensa profesionalnya. Klik, klik, klik. Di tingkat atas, angin berhembus lebih kencang. Arah pandang membentang luas. Sabah hijau membentang hingga kaki Gunung Merapi yang menjulang gagah di kejauhan. Kabut pagi masih menyelimuti puncaknya. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Asap tipis keluar dari kawah, lebih tebal dari biasanya. Pak Warto memperhatikan pandangan Alex. Merapi lagi aktif, Mas. Tapi tenang saja, sudah biasa. Kami di sini hidup berdampingan dengannya sejak dulu. Alex tertawa kecil. Aktif? Maksudnya Gunung Merapi itu bisa meletus kapan saja dan kalian tetap tinggal di sini? Tanpa sistem evakuasi modern, tanpa teknologi pemantauan canggih. Sungguh,
Ia menggeleng pelan, mengagumkan sekaligus memprihatinkan. Pak Warto hanya tersenyum lagi. Sabar ya mas, Merapi marah, kami ikhlas, nanti juga reda. Alex menghela napas panjang. Ikhlas, kata itu lagi. Ia kembali fokus pada Borobudur. Struktur 9 tingkat ini menurutnya adalah bukti kegagalan perencanaan jangka panjang. Tidak ada fondasi beton bertulang, tidak ada simulasi komputer untuk ketahanan gempa, tidak ada efisiensi. Saat matahari semakin tinggi, kerumunan semakin ramai. Bau kopi tubruk yang diseduh di warung kecil bercampur aroma manis bakpia yang baru matang menguar di udara. Seorang ibu tua mendekati Alex, menawarkan sebungkus bakpia hangat dengan senyum lebar. Mau coba mas? Baru keluar dari oven. Alex mundur setengah langkah. Terima kasih, tapi tidak. Siapa tahu kebersihannya bagaimana, pikirnya. Dibuat di dapur terbuka, tangan tanpa sarung di tengah debu jalanan. Ibu itu tak tersinggung, hanya mengangguk dan berlalu sambil tetap tersenyum. Sore harinya, saat Alex kembali ke hotel mewah di pinggir Magelang, ia membuka berita di ponselnya. Judul besar terpampang di situs Vulkanologi Nasional. Gunung Merapi menunjukkan peningkatan aktivitas signifikan, waspada awan panas dan lahar. Ia tertawa kecil sendirian. Hanya gunung berapi biasa. Di barat, kami punya sistem peringatan dini yang akurat. Mereka pasti berlebihan. Malam itu, angin mulai berhembus lebih kencang. Dari jendela kamar hotelnya yang menghadap Borobudur, ia masih bisa melihat siluet stupa utama diterangi lampu sorot kuning keemasan. Indah memang, tapi baginya, hanya keindahan yang terperangkap di masa lalu. Besok aku akan mulai survei serius, pikirnya sambil mematikan lampu. Dan aku akan buktikan bahwa tempat ini butuh tangan modern untuk benar-benar bersinar. Di luar, Merapi menggeram pelan. Getarannya hampir tak terasa. Tapi ada. To be continued. Bagian tua. Benturan budaya pertama. Pagi berikutnya, langit di atas Magelang masih biru cerah. Tapi angin sudah membawa bau samar belerang dari arah Merapi. Alex bangun lebih awal. Kopi hitam Amerika di tangannya terasa pahit dan dingin dibanding aroma kopi tubruk yang menguar dari warung-warung pinggir jalan. Suara ayam berkokok bercampur dengan denting gamelan samar dari rumah penduduk. Dan azan subuh yang baru saja selesai bergema dari masjid kecil di kampung terdekat. Semua itu terasa terlalu ramai. Terlalu bercampur aduk. Di New York, pagi hari sunyi dan teratur. Alarm digital, lift yang mulus, espresso dari mesin otomatis. Di sini, semua seperti hidup sendiri-sendiri, tapi entah bagaimana tetap selaras. Aneh. Ia kembali ke Borobudur dengan mobil sewaan, kali ini sendirian. Pak Warto sudah menunggu di pintu masuk, membawa payung besar meski matahari baru naik. Selamat pagi Mas Alex, hari ini kita naik sampai puncak ya, biar bisa lihat relief-reliefnya lebih jelas. Alex mengangguk singkat. Mereka mulai mendaki lagi, kali ini lebih pelan. Di tingkat bawah, relief Karma Wibanga semakin terlihat detail di bawah sinar matahari pagi. Gambar-gambar hukuman neraka, kelahiran kembali, dewa-dewa yang murka, semuanya diukir dengan garis-garis halus yang membuat Alex terdiam sejenak. Ini luar biasa, katanya pelan, tapi nada suaranya lebih ke arah kritik. Ketelitiannya tinggi, tapi lihat ini. Tidak ada simetri mutlak. Garis-garisnya mengalir bebas, tidak ada grid matematis yang jelas. Bandingkan dengan Parthenon di Yunani. Itu simetri sempurna, proporsi emas, perhitungan presisi. Ini seperti dibuat asal-asalan, tapi entah kenapa tetap berdiri ribuan tahun. Pak Warto tertawa kecil, suaranya hangat seperti angin sawah. Bukan asal-asalan, Mas. Ini kan cerita hidup. Leluhur kita tidak pakai komputer atau rumus rumit. Mereka pakai hati, pakai sabar. Satu batu demi satu batu,
gotong royong seluruh kampung. Borobudur ini seperti kehidupan, tidak selalu lurus, tapi tetap sampai ke puncak. Alex mengernyit. Gotong royong lagi. Kata itu terus muncul. Seperti alasan untuk ketidakefisienan. Ia melanjutkan, naik melewati tingkat rupa dhatu dengan stupa-stupa berlubang yang menyimpan patung Buddha duduk tenang. Angin berhembus kencang, membawa suara lonceng kecil yang berdenting-denting dari lampion peziarah. Bau kemenyan semakin pekat, bercampur harum bunga melati yang diletakkan di kaki stupa. Di salah satu lorong, sekelompok anak muda sedang membersihkan relief dengan sikat lembut. Mereka tertawa-tawa, saling lempar guyon dalam bahasa Jawa yang cepat. Salah satu dari mereka, gadis remaja bernama Sari, mendekati Alex dengan senyum lebar. Mas, dari mana? Mau foto bareng? Atau coba gudeg dulu? Ibu saya jualan di bawah. Enak loh, manis, gurih. Alex mundur setengah langkah melihat keranjang anyaman yang dibawa Sari, penuh nasi gudeg dalam daun pisang, telur rebus mengkilap, ayam kampung yang masih mengepul asap. Bau nangka manis yang matang lama bercampur sambal krecek pedas membuat hidungnya berkerut. Tapi bukan karena lapar. Terima kasih, tapi saya sudah sarapan. Jawabnya dingin. Makanan jalanan? Dibuat di dapur terbuka, di tengah debu dan asap knalpot? Tidak ada standar higienis, tidak ada sertifikasi kesehatan. Kasihan mereka, hidup seperti ini setiap hari. Sari tak tersinggung, hanya tertawa ringan. Ya sudah, lain kali ya mas, sabar saja, nanti lapar juga. Ia berlalu sambil menyanyi pelan lagu dangdut yang sedang hits. Alex melanjutkan ke tingkat teratas, Arupa Dhatu. Tempat stupa utama berdiri megah, kosong di tengahnya, melambangkan kekosongan sempurna. Dari sini, pemandangan 360 derajat membentang. Merapi menjulang dengan asap tipis yang semakin tebal, sawah hijau bergelombang seperti permadani, sungai Progo yang berkelok-kelok di kejauhan. Suara burung pipit beterbangan, gemericik air dari selokan batu kuno. Indah memang, akunya dalam hati. Tapi bayangkan jika ini direnovasi dengan benar. Viewing platform kaca modern, drone tour virtual, cafe rooftop dengan AC, ini bisa jadi landmark dunia yang sesungguhnya, bukan hanya tumpukan batu tua yang dikelilingi warung-warung kumuh. Sore itu, saat turun, ia bertemu rombongan peziarah lagi. Kali ini ada parade kecil untuk Vesak, lampion kertas berwarna-warni dinaikkan ke langit, suara sinden menyanyi kidung Buddha dalam bahasa Jawa kuno. Orang-orang bertepuk tangan pelan, mata berkaca-kaca. Alex berdiri di pinggir, mengamati. Emosional sekali, tapi ini kan hanya tradisi. Tidak ada substansi ilmiah. Hanya ritual untuk menghibur diri dari kerasnya hidup. Malamnya, kembali ke hotel, ia membuka laptop untuk menyusun laporan awal. Data survei, foto-foto, catatan kritik. Tapi saat ia membuka jendela, angin malam membawa bau tanah basah yang aneh, seperti belerang yang semakin kuat. Di kejauhan, Merapi terlihat lebih gelap, asapnya membumbung lebih tinggi di bawah cahaya bulan. Ponselnya bergetar. Notifikasi dari app vulkanologi. Status Merapi naik ke level 3. Evakuasi mandiri direkomendasikan untuk radius 5 km. Alex tertawa kecil. Mereka pasti panik berlebihan. Gunung berapi kecil seperti ini, di barat kami tangani dengan mudah. Tapi di luar, angin semakin kencang. Dan getaran kecil, hampir tak terasa, mulai menyusup ke tanah di bawah kakinya.